Perkenalkan, saya Reto Valio. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma dengan NPM 101259773. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar bisnis dan ekonomi digital pada pertemuan minggu kelima, yaitu peluang dan tantangan bisnis yang perlu disiapkan di era digital saat ini. Jadi di era digital ini, bisnis menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi, terutama internet, dunia bisnis mengalami transformasi besar dan beberapa hal lainnya. Modul ini atau materi ini bertujuan untuk membantu memahami tantangan dalam menjalankan bisnis digital pada era saat ini. Yang pertama itu ada tantangan bisnis di era digital. Itu ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen jadi lebih mandiri, terus juga konsumen memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap barang-barang yang diperjualbelikan secara online. Lalu di sini juga ada adopsi media sosial, yaitu media sosial yang menjadi tempat utama bagi konsumen untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan merek. Selanjutnya ada persaingan yang semakin ketat, yaitu persaingan global dan perubahan cepat di teknologi. Persaingan global yaitu memungkinkan bisnis dari seluruh dunia bersaing dalam pasar yang sama. Lalu perubahan cepat di teknologi juga itu adaptasi dengan tren-tren yang saat ini sedang hype atau lagi booming, sehingga dia bisa cepat berubah di setiap waktu ke waktunya. Lalu tantangan dalam bisnis di era digital ini juga ada keamanan data. Ada ancaman keamanan cyber yang membuat data pelanggan itu rentan terkena hacking atau yang bisa disebut juga pencurian data. Dan hacking ini juga bisa menyebabkan reputasi dari sebuah perusahaan menjadi buruk ataupun sebuah bisnis. Lalu ada juga inovasi dan adaptasi. Transformasi digital yaitu banyak bisnis perlu bertransformasi secara digital untuk bersaing, yang membutuhkan investasi waktu, dana, dan sumber daya manusia yang mencukupi atau yang mumpuni. Lalu juga ada adaptasi model bisnis, yaitu bisnis perlu fleksibel dalam mengadopsi model bisnis baru seperti berlangganan subscription atau e-commerce. Lalu selanjutnya di sini dalam peluang tantangan bisnis di era digital ini juga sangat penting di website. Mengapa website penting bagi bisnis dan di era digital ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas sebuah bisnis. Dengan adanya website, reputasi online yang membuat bisnis terlihat profesional dan terpercaya. Yang kedua, lalu mengakses pasar yang lebih luas. Lalu yang ketiga juga ada memperluas saluran penjualan. Yang keempat ada meningkatkan interaksi dan layanan pelanggan yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada dasar-dasar pengembangan website untuk bisnis. Langkah-langkah pengembangan website itu ada analisis kebutuhan dan perencanaan, lalu ada pemilihan platform, ada desain user friendly, ada pengembangan konten dan optimasi SEO atau search engine optimization. Lalu ada uji coba dan peluncuran, pemeliharaan secara berkala. Nah, fitur-fitur utama yang harus ada dalam sebuah website itu ada halaman profil perusahaan, ada produk atau layanan, formulir kontak, blog atau artikel untuk SEO, ataupun testimoni dan menu ulasan sebuah pelanggan yang sudah membeli barang tersebut. Lalu ada tantangan dalam pengembangan website bisnis ini. Tantangannya itu yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan yang cukup tinggi, sehingga membuat biaya dari maintenance itu sendiri bisa membuat profit keuntungan itu bisa menurun ataupun harus dibagi. Lalu selanjutnya ada teknologi yang harus terus berkembang. Perkembangan teknologi baru dengan adanya AI, chatbot atau integrasi API yang terus berkembang. Lalu adanya adaptasi responsif. Bisnis perlu memastikan bahwa website tetap relevan dengan tren teknologi terbaru.
Lalu ada tantangan SEO dan persaingan digital. Kompetensi SEO semakin ketat, terutama untuk kata kunci yang populer seperti bisnis-bisnis atau barang-barang yang sedang hype atau booming di era digital ini. Lalu ada algoritma yang sering berubah. Algoritma mesin pencari terus berkembang, sehingga strategi SEO harus diperbarui secara berkala. Lalu selanjutnya ada tantangannya, itu strategi untuk mengatasi tantangan digital ini. Yang pertama ada pengembangan kapasitas SDM, lalu ada pemanfaatan data untuk analisis perilaku konsumen. Yang ketiga ada integrasi dengan teknologi baru. Yang keempat ada optimalkan mobile experience. Yang terakhir juga ada investasi dalam keamanan yang dapat menjaga sebuah data pelanggan itu sendiri. Lalu di sini ada beberapa contoh implementasi dari sebuah studi kasus. Yang pertama ada studi kasus perusahaan fast tech atau fashion technology. Latar belakangnya perusahaan ini bergerak di bidang fashion teknologi dengan target audiens anak muda. Tantangannya tingginya kompetensi di industri fashion online, perubahan cepat dalam tren, dan ekspektasi tinggi dari konsumen terhadap pengalaman belanja online yang personal. Solusi implementasinya itu ada personalisasi pengalaman pengguna, yaitu menggunakan AI untuk menawarkan produk berdasarkan preferensi pelanggan yang diidentifikasi melalui data perilaku. Lalu ada desain mobile first, yaitu memastikan website cepat, mudah digunakan, dan estetis di perangkat seluler. Lalu yang ketiga ada strategi konten, yaitu menggunakan blog dan influencer marketing untuk meningkatkan traffic dan engagement di platform media sosial. Hasilnya, terjadi peningkatan kunjungan website sebesar 60% dan peningkatan konversi sebesar 40% dalam 1 tahun. Lalu di sini juga ada masa depan bisnis digital dengan pengembangan website ini. Itu dalam beberapa tahun ke depan bisnis digital dan pengembangan website akan terus berkembang seiring dengan teknologi. Beberapa tren yang diprediksi akan mempengaruhi masa depan bisnis digital, seperti ada artificial intelligence atau AI. AI akan semakin sering digunakan untuk personalisasi pengalaman pengguna dan otomatisasi layanan pelanggan. Lalu ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Teknologi ini memungkinkan pengalaman belanja interaktif, misalnya mencoba produk secara virtual. Lalu ada progressive web apps atau PWA, yaitu website yang memberikan pengalaman serupa aplikasi mobile namun dapat diakses langsung melalui browser. Lalu ada blockchain dan keamanan data. Teknologi blockchain dapat menawarkan solusi keamanan data yang lebih transparan dan terdesentralisasi. Lalu yang terakhir ada tantangan bisnis di era digital ini, yaitu pentingnya kecepatan adaptasi. Bisnis yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi akan lebih mudah bertahan dalam era tersebut dan bersaing di era digital. Investasi dalam riset pasar, pengembangan SDM, dan peningkatan kapabilitas teknologi menjadi semakin penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi minggu kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, jadi mohon dimaafkan.